Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari. Atas nama Gembala, pengerja, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Berikut pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, perpuluhan dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA 1610543437 atas nama GBI Mekarsari. Berikut bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat di nomor 08 12 10 60 2410. Kedua, ibadah KUL masih diadakan secara online. Bagi jemaat yang belum bergabung, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 08 13 14 93 7195 atau sekretariat GBI Mekarsari Depok. Dan bagi jemaat yang telah bergabung dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Ketiga, bagi jemaat yang memerlukan konseling, pelayanan jemaat seperti konseling, baptisan, KKJ, penyerang anak, pernikahan, KUL, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 08 12 10 60 24 10 atau 08 58 11 80 185 dengan Ibu Morin. Keempat, pengumuman untuk ibadah Minggu 18 Oktober 2020 masih diadakan secara online di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. Akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo. Akan disertai perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur. Perjamuan atau dapat digantikan dengan roti atau biskuit dan air teh. Kelima, akan diadakan doa puasa bersama tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober bagi Indonesia untuk resesi, keamanan, dan COVID-19, pencurahan Roh Kudus, dan penyelesaian amat agung Tuhan Yesus. Selanjutnya, like, share, subscribe, klik lonceng channel YouTube GBI Mekarsari Depok, biar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekian pengumuman GBI Mekarsari. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat GBI Mekarsari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan diperlengkapi dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dan hebat. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biar keadaan kita diubah menjadi baru oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yesus, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah Kau berjanji Yesus. dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Tuhan kemenangan dari-Mu. Terima sekarang. Ku terima sekarang Yes. kemenangan dari-Mu.
Sampai hari ini masih ada, kami masih di sini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena keajaiban-Mu. Ku hidup, ku percaya. Mari bangun iman kita, saudara, dan berdoa di dalam bahasa roh, saudara. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari diserukan. Mari berbahasa roh. Mari yang lain, mari serukan nama Yesus, panggil namanya, saudara. Ada kuasa yang kita berseru kepada nama Yesus. Mari yang sudah dibaptis Roh Kudus berdoa dalam bahasa roh, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Bangun iman kita, saudara. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sang, amin, amin, menggenapi. Mengangkat tangan kami, imanku bersepakat. Kami membangun dan mengangkat iman kami, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Satu-satunya yang ku andalkan. Wow. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Kau berjanji. Sumber pengharapan. Kau berjanji. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberi. Aku percaya Tuhan penyembuh. Aku percaya Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Kami gak punya pilihan yang lain dan gak mau yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan
Aku percaya Tuhan penyembuh. Aku percaya Tuhan Aku pemulih. percaya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya. Kau dahsyat perkasa yang kami percaya dan kami andalkan hanya Kau Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena Tuhan yang kita percaya dan yang kita andalkan, Yesus maha besar dan Dia ada di dalam kita. Yuk kita berikan sorak-sorai haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat Kau sedang menunjukkan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat. Itu ada di dalam kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Ini doa kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Ayo dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Kau Yesus, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. yes. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yes. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. You are great. Great is our God. Yes. Kami bertepuk tangan bagi nama-Mu. Engkau besar di atas segalanya Tuhan. Yes. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. You are great, great is our God, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa,
bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan yang kuat sama-sama. Great is our God, great, great is our God. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus dahsyat. Engkau besar dan Kau ada di dalamku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom jemaat yang di rumah. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kasih karunia kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kau memberkati mereka yang beribadah di rumah Tuhan. Biarlah dari ibadah online ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya Tuhan. Uralaba syikiana ralaba, biarlah kesejahteraan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Tuhan kami memberkati Tuhan bangsa Indonesia, kami memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Biarlah roh takut atas Engkau turun atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami juga memberkati MPR dan EPR beserta stafnya Tuhan. Kami memberkati gubernur bahkan sampai RW RT Tuhan. Aparat yang terendah Engkau memberkati dengan roh takut atas Engkau Tuhan. Tuhan kami memberkati Tuhan, kami halau resesi dari bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Oh Yesus, kami juga memberkati Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan atas bangsa kami Tuhan, terlebih kesembuhan rohani Tuhan. Kami halau COVID-19 tidak ada lagi di bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami memberkati kota kami Tuhan, kota Depok Tuhan. Kami memberkati kota Depok. Kami percaya Tuhan penduduknya adalah penduduk orang-orang yang benar, yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memberkati wali kota Depok Tuhan. Kami memberkati wakilnya Tuhan. Kami memberkati stafnya Tuhan. Kami memberkati kota Depok Tuhan. Biarlah Tuhan kota Depok Tuhan boleh menjadi kota kegirangan, kota ternama Tuhan. Diberkatilah kota kami, kota Depok Tuhan. Tuhan kami memberkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Tuhan tudung perlindungan-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan untuk keluarga hamba-Mu. Kami memberkati Tuhan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu di Indonesia bahkan di luar negeri sekalipun Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Kami memberkati Bapak Yongki Tovan Wijaya Tuhan. Oh ralaba syandara Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati gembala rayon kami Tuhan dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan Pak Hengki beserta Bu Maria Tuhan sebagai gembala Mekarsari Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu ini, tudung perlindungan buat hamba-Mu Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan Bapak Rudi Suhendra sebagai pembicara Tuhan, sebagai yang membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berkati Tuhan Taman Doa Bukit Pengorbanan Tuhan, TDRP Kota Depok Tuhan. Biarlah Tuhan dari Taman Doa Bukit Pengorbanan ini Tuhan, boleh banyak jiwa dimenangkan di Kota Depok. Boleh mempersatukan gereja-gereja di Kota Depok Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan atas Kota Depok Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan Jemaat Mekarsari. Biarlah Jemaat Mekarsari jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat yang diberkati.
jemaat yang memuliakan Engkau Tuhan. Apa saja yang diperbuat jemaat Mekarsari menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan, mereka yang tertutup jalan Kau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, pulihkan perekonomian mereka Tuhan, pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan jemaat Mekarsari yang berulang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan kesehatan, kesejahteraan boleh terjadi atas jemaat Mekarsari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan dari ibadah online ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Di rumah-rumah, di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau dimuliakan atas ibadah online kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang.
yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami mengalami kuat kuasa-Mu. Bawa kami ya Tuhan, untuk terus melihat ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Waktu kami menyerukan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Yes. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku ini Tuhan, mulutku memuji nama-Mu apapun keadaan sepanjang umur hidup. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ini, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saja kami mau duduk diam tenang di dekat kaki-Mu ya Tuhan. Mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Bentuk kami, ubah kami menjadi baru ya Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih Kau hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online. Kami berdoa ya Tuhan agar pemberitaan firman ini boleh menjamah kami semua. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat GBI Mekarsari. Saya bersyukur bisa bersama saudara semua walaupun dalam ibadah online. Dan saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah mari kita langsung saja kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita semua ingin jadi pemenang. Sejak kecil ketika kita bermain bersama teman-teman, kita pasti ingin jadi pemenang. Bahkan sampai sekarang pun, mungkin kita berolahraga dengan orang-orang, dengan teman, kita juga tetap ingin jadi pemenang. Dan terutama kita ingin menang dalam kehidupan ini. Setiap ada permasalahan, ada pergumulan, dan kita tetap ingin jadi pemenang. Nah firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi orang yang lahir dari Allah itu adalah pemenang. Dan pertanyaannya, siapa orang yang lahir dari Allah? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 bagian A, di sana dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi orang yang percaya Yesus ada Kristus, Yesus ada Tuhan, dialah yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang mengalahkan dunia. Orang yang lahir dari Allah itulah yang seorang pemenang. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus adalah pemenang. Jadi goncangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, kita harus punya keyakinan bahwa kita pasti menjadi pemenang. Bagaimana cara menjadi menang? Di sana dikatakan,
di ayat 1 Yohanes 5 ayat 4b, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Bukan iman para hamba Tuhan, bukan iman dari para pengerja, tetapi iman kita. Artinya dalam setiap anak-anak Tuhan, Anda bisa punya iman yang berkemenangan. Bukan hanya dimiliki oleh seorang pendeta, bukan hanya dimiliki oleh para pelayan Tuhan, tetapi setiap jemaat anak-anak Tuhan bisa punya iman yang memperoleh kemenangan. Jadi kita semua pasti bisa menjadi seorang pemenang. Nah, mari kita renungkan sebuah kisah di dalam Alkitab. Bagaimana supaya kita juga bisa punya iman sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan. Kisah itu ada di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Satu kali ada seorang perwira yang datang kepada Yesus. Dia punya pergumulan. Dia punya satu masalah. Hamba yang dia kasih itu dalam keadaan sakit. Karena itu dia datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Dan kalau Anda membaca kisah ini, karena iman perwira ini, maka hambanya disembuhkan. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara semua. Mungkin Anda sedang punya masalah keuangan. Anda punya masalah soal pekerjaan. Anda punya masalah dalam bidang usaha Anda. Anda punya masalah dalam kesehatan atau apapun juga. Sama seperti perwira ini punya masalah. Tapi sewaktu dia punya iman kepada Tuhan Yesus, maka perwira ini menerima mujizat. Hambanya menerima kesembuhan. Kita juga demikian, kalau kita punya iman kepada Yesus, maka kita juga bisa beroleh kemenangan atas setiap masalah kita. Nah, mari kita pelajari iman yang membawa kemenangan itu dari perwira ini seperti apa sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya Tuhan memiliki otoritas. Percaya bahwa Tuhan memiliki otoritas. Matius 8 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Katakan amin. Perwira ini mengerti tentang otoritas. Maka ketika dia datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Dan Yesus berkata, "Aku akan datang ke rumahmu." Perwira ini katakan, "Gak usah ke rumah. Saya tidak layak menerimanya. Tapi cukup engkau berkata saja, engkau berfirman saja, maka hambaku pasti sembuh." Sebagaimana saya juga punya bawahan. Saya punya prajurit di bawah dan hanya saya katakan, "Pergi," maka dia pergi.
Saya katakan datang, dia akan datang. Saya perintahkan lakukan ini, maka hamba itu akan melakukannya. Sama, jika engkau juga cukup berkata saja, maka sesuatu pasti terjadi. Perwira ini mengerti sekali tentang otoritas. Dan dia yakin Yesus punya otoritas. Karena itu Yesus tidak perlu susah-susah datang ke rumah daripada perwira ini. Cukup berfirman dan pasti jadi. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, supaya kita punya iman berkemenangan, maka kita harus punya keyakinan bahwa Yesuslah yang punya otoritas. Percaya bahwa Yesus punya otoritas. Ketika kita percaya bahwa Yesus punya otoritas, akibatnya adalah kita punya keyakinan bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Perwira ini mengerti bahwa Yesus ini punya otoritas. Karena itu dia punya keyakinan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus cukup berfirman. Yesus nggak perlu datang ke rumahnya, nggak perlu menumpangkan tangan. Tetapi Yesus cukup berfirman dan jadi. Kalau kita percaya bahwa Yesus punya otoritas, maka kita juga punya keyakinan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Apapun yang kau alami hari ini, percayalah Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus pernah berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya segala otoritas di sorga maupun di bumi ada pada Yesus. Dan kalau Yesus yang punya otoritas, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, percayalah tidak ada yang mustahil. Engkau bisa beroleh kesembuhan, engkau bisa beroleh kemenangan, engkau bisa beroleh dapat pekerjaan yang baru, pekerjaan yang lebih baik, usaha yang lebih baik, dan macam-macam. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan pernah membatasi Tuhan kita. Dia ada Tuhan yang punya otoritas. Saya membaca sebuah kisah yang menarik. Dari seorang hamba Tuhan bernama Tito Rodriguez. Tito ini adalah pengawas nasional gereja-gereja denominasi di Amerika Latin. Nah, satu kali dia harus pelayanan ke pegunungan ke atas La Ceiba di Honduras. Dan sudah 3 hari terjadi badai di tempat itu. Tapi karena tugas, maka dia tetap harus pergi ke tempat sana. Dengan berkendaraan mobil di tengah-tengah hujan, badai, dia tetap berjalan dan akhirnya sampai ke tempat. Sewaktu sampai di daerah tersebut, orang-orang di sana kaget. Loh, Bapak kok bisa sampai ke sini? Loh, memang kenapa? Bapak ke sini lewat jalan mana? Lewat yang biasa. Bapak lewat jembatan? Iya, lewat jembatan. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin bagaimana? Karena jembatan itu kemarin runtuh. Dihanyutkan oleh aliran air. Lalu si Tito ini bilang, oh ya mungkin kemarin hanyut tapi udah diperbaiki. Saya lewat kok tadi, jembatannya malah putih, bersih, bagus gitu. Lalu orang-orang desa itu, ayo Pak kita lihat ke daerah itu. Bersama-sama mereka sampai ke daerah jembatan tersebut. Ternyata di sana tidak ada jembatan. Jembatan yang asli benar-benar dihanyutkan. Kenapa Tito bisa sampai? Karena Tuhan membuat jembatan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang kau alami hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah kalau kita pertama punya keyakinan bahwa Yesus punya otoritas. Maka kita pun percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup ini. Karena dia punya otoritas, dia punya kuasa di sorga dan di bumi, maka dia yang pegang kendali. Kau hari-hari ini kita sepertinya melihat pandemi COVID-19 ini, begitu menggoncangkan dunia ini, menggoncangkan ekonomi, menggoncangkan kesehatan, menggoncangkan dunia usaha, dan macam-macam. Sepertinya begitu hebat pandemi itu. Tapi saya mau katakan, yang pegang kendali bukan pandemi, yang pegang kendali bukan COVID-19, yang pegang kendali ada Yesus Kristus. Karena dia yang punya kuasa atas sorga dan di bumi ini.
Perhatikan beberapa kisah di dalam Alkitab. Di tengah-tengah badai, Yesus bisa menenangkan badai. Yesus hanya berkata, diam, tenanglah. Maka badai pun menjadi tenang. Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia hanya berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus pun keluar. Yesus juga pernah melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Karena dia yang pegang kendali. Walaupun pada waktu itu ada 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan. Dan hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang pegang kendali ada Yesus. Maka Yesus bisa melipat gandakan memenuhi kebutuhan 5.000 orang tersebut. Bahkan berlebih 12 bakul. Yesus juga pernah mencelikkan mata Bartimeus. Anda bisa membaca di dalam kitab Injil. Banyak kisah-kisah tentang Yesus melakukan mujizat. Yesus bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Itu menandakan bahwa dia yang pegang kendali. Dan saat-saat ini juga Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kita aman di dalam tangannya. Kita nggak perlu khawatir. Kita tahu otoritas ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita punya masalah, apapun juga kita akan berkata, badai pasti berlalu. Segala sesuatu akan menjadi baik. Semuanya menjadi oke. Karena Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada yang mustahil dan juga Tuhan yang pegang kendali. Ada sebuah kisah yang saya baca. Ada sejumlah orang percaya di daerah pegunungan Iran. Mereka baru diselamatkan. Dan mereka pun mendengar kabar bahwa untuk mengenal Yesus lebih lagi, mereka perlu memiliki Alkitab. Dan mereka belum tahu Alkitab itu harus beli di mana, dan Anda tahu daerahnya di Iran sana. Nah, satu malam ada seorang dapat pernyataan lewat mimpi. Disuruh pergi ke tempat pinggiran jalan tol, disebutkan tempatnya. Maka di sana kamu bisa membeli Alkitab. Orang desa ini percaya saja. Pokoknya yang diberitahukan oleh Tuhan, mereka percaya dan mereka mulai kumpulkan uang. Lalu mereka pergi ke pinggir jalan tol. Mereka duduk di pinggir. Dekat tol, lalu di situ ada gundukan batu. Mereka duduk di situ, menunggu. Sepertinya mustahil. Bagaimana mungkin ada orang yang menjual Alkitab di tempat di pinggiran tol tersebut. Tidak lama kemudian, ada sebuah mobil yang sedang berjalan, tiba-tiba itu setirnya menjadi berat. Dan setirnya sulit sekali untuk tetap lurus, tapi itu akan belok-belok ke arah tempat ada orang-orang sedang menunggu. Dan ketika sampai di sana, mesin pun mati. Lalu orang ini mulai keluar, ingin melihat kenapa mesin mobilnya sampai mati dan setirnya menjadi berat. Waktu keluar itulah si orang-orang desa ini langsung bilang, Pak, numpang tanya, Bapak bawa Alkitab ya? Bapak jual Alkitab ya? Kagetlah orang ini. Tadinya curiga, ini tiba-tiba ada orang tanya soal Alkitab. Tapi dia lihat nih orang desa. Dia kata, ya saya bawa Alkitab, saya memang jual Alkitab. Oke Pak, saya mau beli. Dengan uang yang ada dibelilah Alkitab. Setelah itu orang desa itu pulang dan sukacita. Dan orang yang punya mobil ini coba menyalakan mobilnya kembali. Ternyata menyala. Setirnya pun beres lagi. Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak mungkin gagal. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, percaya saja Tuhan yang pegang kendali. Jadi itu yang bagian pertama, bagaimana kita punya iman yang berkemenangan. Kita harus percaya bahwa Yesus yang punya otoritas. Yesus memiliki otoritas. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah kita akan menerima apa yang kita percayai. Kita akan menerima apa yang kita percayai. Mari kita lihat Matius 8 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Perhatikan di situ, Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu
seperti yang engkau percaya. Kalau perwira ini percaya hambanya sembuh, terima kesembuhan. Tapi kalau perwira ini tidak percaya, maka dia sampai ke rumah, hambanya tidak sembuh. Jadi itu mujizat terjadi sesuai dengan apa yang dipercayai oleh perwira ini. Dan dengan demikian kita juga semua kalau mau menerima kemenangan, kita harus percaya akan firman Tuhan. Maka definisi iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saya sangat suka dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Karena di sana dikatakan demikian terjemahannya. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Saya ulangi. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Jadi iman ada suatu keyakinan. Oh ya, saya pasti sembuh. Punya keyakinan akan terlaksana. Saya akan diberkati. Usaha saya akan bangkit kembali. Saya akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Hubungan dan keluarga akan membaik dan sebagainya. Keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian. Jadi ada keyakinan dan kepastian. Bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ada kata kepastian. Kalau kepastian pasti dapat. Kalau kita mendengar kabar ini belum ada pastinya. Kita masih ragu. Tapi ada kepastian berarti kita akan terima. Itu sama seperti seorang anak, saya pernah baca satu kisah, seorang anak sedang berbincang dengan teman-temannya, lalu dia tanya temannya, kau punya uang berapa? Saya punya uang 2.000 gitu. Lalu mana nih? Lalu temannya balik nanya ke si anak ini, kau punya uang berapa? 10.000, mana uangnya? Dia keluarin 5.000. Lalu si temannya, kamu bohong, kamu bilang punya uang 10.000, buktinya cuma 5.000. Tunggu dulu, tadi papa waktu pergi kerja, papa bilang, nanti malam papa pulang kasih kamu uang 5.000. Jadi aku percaya waktu papaku pulang, akan memberikan aku uang 5.000. Sekarang aku sudah punya 5.000, papa waktu pulang kasih aku 5.000, jadi total uangku 10.000. Sekarang sih memang 5.000, tapi aku punya keyakinan, papaku gak pernah bohong. Itulah iman. Kita punya keyakinan bahwa apa yang tertulis di Alkitab ada buat kita semua. Yesus mati di kayu salib ada untuk kita semua. Dan kata keselamatan itu bukan hanya kita masuk ke surga saja, tapi berbicara tentang pemulihan seluruh aspek kehidupan kita. Tentang kesehatan, tentang berkat dan sebagainya. Karena itu semua yang tertulis dalam Alkitab adalah milik kita. Bagian kita percaya saja. Ketika kita percaya, kita akan menerima. Maka mulailah belajar memperkatakan firman. Belajar berkata-kata. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan demikian. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Waktu kita percaya kita perlu berkata-kata. Waktu kita bangun pagi, kita mulai melihat mungkin keadaan tidak kurang enak badan. Kita akan berkata, saya percaya hari ini saya punya tubuh yang sehat. Hari ini ada hari yang luar biasa. Hari ini saya akan terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hari ini saya punya hikmat Tuhan. Saya punya tuntunan Tuhan. Kita harus memperkatakannya. Tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Kita mulai memperkatakan. Kita akan naik bukannya turun. Kita jadi kepala bukan ekor. Walaupun kita lihat keadaannya seperti ya mana mungkin saya bisa naik. Mana mungkin saya bisa jadi kepala. Perkatakan. Jika kita percaya perkatakan maka kita akan terima.
Kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan sehingga kita akan serupa dengan Kristus. Ini janji Tuhan. Kita percaya Pentakosta ketiga dan kita mulai memperkatakannya. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Karena apa yang kita percayai itu yang akan kita terima. Kalau Anda berkata tahun ini tahun yang berat, kalau Anda hanya percaya bahwa tahun ini tahun yang berat, engkau akan mengalami tahun yang berat. Tapi engkau berkata, tahun ini ada tahun yang luar biasa. Tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Anda akan menerima sesuatu yang luar biasa. Menerima apa yang kau percaya. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian dari Kenneth Hagin. Satu kali Kenneth Hagin buat satu ibadah dan di depannya itu ada seorang ibu yang lumpuh. Dan pada waktu berdoa, Kenneth Hagin mengambil Alkitab dan ditaruh di pangkuan dari si ibu itu. Dan Kenneth Hagin buka dalam 1 Petrus 2:24 dan dia suruh ibu itu baca. Ibu itu baca demikian, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Setelah dia membaca, Kenneth Hagin tanya, kamu lihat bagian terakhir, tulisannya apa? Maka di sana dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena Kenneth Hagin di Amerika sana, dia bertanya soal bahasa Inggris, itu past tense atau present tense? Sudah lampau atau hari ini? Dan ibu ini bilang, sudah lampau. Kalau sudah lampau berarti sudah terjadi atau belum? Ibu ini berkata, sudah terjadi. Berarti kesembuhan ibu sudah terjadi atau belum? Tiba-tiba ibu ini dapat satu remah dan dia berkata, ya saya sudah sembuh oleh biru-biru Yesus, saya sudah sembuh. Seketika itu juga ibu ini bisa bangkit berdiri dan berjalan. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagian kita percaya saja apa yang tertulis dalam firman, kita akan menerima. Jadi 2 pelajaran hari ini yang kita pelajari daripada perwira ini. Sehingga dia beroleh iman yang berkemenangan. Yang pertama, dia percaya Yesus punya otoritas. Karena dia percaya Yesus punya otoritas, dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dan juga Yesus memegang kendali. Yang kedua, perwira ini percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus katakan, pulanglah. Dan di sana dikatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perwira ini percaya. Dan hambanya terima kesembuhan. Dan saya juga berdoa saudara, hari ini apapun yang kau alami, percayalah engkau punya iman. Engkau bisa terima kesembuhan, engkau bisa terima kelimpahan, engkau bisa terima berkat Tuhan, engkau bisa terima pemulihan. Tapi itu bukan karena engkau, tapi sumbernya daripada Tuhan Yesus. Bagian kita hanya percaya saja, dialah yang melakukan mujizatnya. Karena dia yang punya otoritas, bagian kita percaya, maka kita akan terima apa yang kita percayai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang punya otoritas. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau yang pegang kendali atas seluruh hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena itu hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang punya masalah berbeban berat apapun kau angkat di dalam nama Yesus. Kami percaya tahun 2020 ini tahun dimensi yang baru. Maka setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, semua akan mengalami mujizat-Mu. Semua akan naik bukannya turun. Semua jadi kepala bukan ekor. Bahkan setiap jemaat-Mu akan terus dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Sehingga semakin hari semakin serupa dan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di GB Mekarsari ini ya Tuhan. Biar mereka semakin setia kepada-Mu, semakin mencintai-Mu, semakin hidup dalam kebenaran-Mu dan menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami percaya kami sudah terima mujizat. Kami percaya kami sudah terima kemenangan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus
serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya menjemput kita di on permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.